Ini bukan iklan makanan seperti yang kamu bayangkan. Kalau suaramu dibeli 500.000 buat 5 tahun, sama dengan 273 perak sehari, atau 300.000 dibagi 5 tahun, kamu cuma mendapatkan 168 perak, yang artinya hanya serpihan kecil kulit ayam crispy. Apakah sepadan? Suaramu sangat berharga, tak bisa ditukar apapun. Sayangi suaramu, tolak politik uang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi kebijakan impor gula kristal mentah periode 2015-2016. Putusan ini dibacakan oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun dalam sidang pada Selasa 26 November 2024. Dengan demikian, penetapan tersangka terhadap Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung tetap dinyatakan sah secara hukum. Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan impor gula kristal mentah yang disebut Kejaksaan Agung merugikan negara hingga 400 miliar rupiah. Tom Lembong diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam kebijakan tersebut bersama seorang tersangka lainnya yakni CS yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI. Keduanya telah resmi ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak Selasa 29 Oktober 2024. Penahanan dilakukan untuk masa awal 20 hari dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan. Kejaksaan Agung menduga kebijakan yang diambil Tom Lembong saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode 2015-2016 tidak hanya menyalahi aturan, tetapi juga menguntungkan pihak tertentu secara tidak sah. Hal ini yang kemudian melatar belakangi penetapan tersangka terhadap Tom Lembong. Tom Lembong mengaku kecewa atas putusan tersebut. Ia menilai langkah penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung tidak memenuhi prosedur hukum yang sah. Dalam keterangannya, Tom Lembong menegaskan bahwa semua kebijakan yang ia ambil selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan telah melalui proses koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak termasuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal tersebut disampaikan Tom Lembong saat sidang pra-peradilan yang digelar secara daring pada Kamis 21 November 2024. Tom juga menyebut bahwa tidak pernah ada koreksi atau teguran dari Presiden Joko Widodo terkait kebijakan impor gula kristal mentah selama masa jabatannya. Menurutnya, kebijakan tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung stabilitas harga pangan. Lebih lanjut, Tom Lembong menilai bahwa penetapan tersangka terhadap dirinya merupakan bentuk kriminalisasi terhadap kebijakan pemerintah. Ia menyatakan bahwa kebijakan impor gula saat itu diambil untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Selain dikenal sebagai mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong juga merupakan tokoh politik yang sempat tergabung dalam tim nasional pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Keterlibatannya dalam tim tersebut sempat menjadi sorotan, terutama ketika kasus ini mulai mencuat. Beberapa pihak menilai kasus ini memiliki dimensi politik meskipun hal tersebut dibantah oleh pihak Kejaksaan Agung. Dengan ditolaknya permohonan pra-peradilan ini, proses hukum terhadap Tom Lembong dan CS akan dilanjutkan. Kejaksaan Agung memastikan bahwa penyidikan akan dilakukan secara transparan dan profesional. Penahanan terhadap kedua tersangka juga kemungkinan akan diperpanjang hingga penyidikan membutuhkan waktu yang lebih lama.